Mas Roni, Mas Andi, ngopi ngapain? ngobrol pintar, Ngasih dampak. Mas Roni, hari ini hari istimewa Hari spesial, karena tamunya istimewa juga. tamunya istimewa juga. Siapakah gerangan dia? Kita harus perkenalkan buat kancah sedulur ya. Iya. Baik. Orang apa? Orang kepenak. Nonton ngopi ngapa? Habis lebaran bisa ningkatin iman dan akhlak. Wah. Nah, kancah sedulur yuk kita belajar sejenak dari Sri Kandi Indonesia yang ahli tentang perempuan dan anak. Kita sambut Ibu Bintang. Ya, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bu Bintang, terima kasih sudah hadir di acara podcast Ngopi Ngapak. Satu kehormatan. Kami juga terima kasih diundang di podcast yang luar biasa ini. Iya. Nah, Pak Roni, kemarin kebetulan saya ikut Bu Bintang keliling ke beberapa tempat di Purwokerto. Nah, termasuk bertemu dengan penyintas KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, seorang ibu, ngobrol dengan Bu Bintang. Jadi pada dasarnya sebagai korban, dia mau bangkit. Bangkit itu memberdayakan dirinya. Salah satu produk yang dia buat adalah keripik seperti ini. Nah, ini kan upaya untuk bangkit dari keterpurukan akibat kekerasan dalam rumah tangga. Tapi berapa banyak perempuan di Indonesia yang tidak berdaya karena secara ekonomi dia masih tergantung pada suami, walaupun suami melakukan kekerasan. Nah, bisa cerita sedikit, Bu Bintang, apa problematika yang dialami oleh perempuan-perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan tapi tidak bisa bangkit kembali? Nah, kalau kita bicara kekerasan ya, ini memang masih memprihatinkan kita di Indonesia. Karena ketika bicara kekerasan, ini adalah fenomena gunung es. Nah, di beberapa daerah yang kami turun, kenapa kekerasan itu terjadi? Karena perempuan tidak punya bargaining position. Ya, katakanlah ketika kekerasan itu terjadi di rumah tangga, karena dia tidak punya survive, tidak berdaya secara ekonomi, jadinya kasus berulang akan terus terjadi. Makanya akan menjadi penting perempuan berdaya secara ekonomi. Nah, ketika perempuan berdaya secara ekonomi, baik itu isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, apakah itu pengasuhan, kekerasan, eksploitasi anak, dan perkawinan anak, itu akan bisa kita selesaikan. Nah, kemarin kunjungan, Bang Andi juga ikut ya. Nah, itu kami berdiskusi dengan teman-teman, asesmen yang dilakukan sebelumnya dilakukan oleh UPTD PPA Banyumas. Demikian juga saya ketemu langsung dengan penyintas yang memang sangat miris apa yang dialami oleh perempuan-perempuan penyintas baik itu KDRT maupun kekerasan seksual. Dan sangat amat menarik tadi juga disampaikan oleh Bang Andi, sebenarnya banyak perempuan-perempuan yang sudah berdaya ya, tapi ada kendala-kendala di dalam mereka menguatkan dirinya berdaya secara ekonomi. Contoh tadi sudah disebutkan ada salah satu produk. Nah, mereka kemarin memang minta ya, karena mereka sekarang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ketika mereka melapor, menyampaikan, tentu relasi kuasa ini akan berdampak kepada mereka. Mereka bagaimana menjadi keluarga yang single parent, menjadi perempuan kepala keluarga yang harus menghidupi anak-anaknya. Nah, salah satu produk ini kemarin dari salah satu penyintas itu mereka menyampaikan dengan tekanan yang mereka alami, produksi menjadi tidak berjalan dengan baik. Kemudian mereka menyampaikan kemarin berkaitan dengan pemasaran. Makanya kemarin saya sudah terbesit ya, karena saya banyak ngobrol, banyak juga komunikasi terkait dengan pemberdayaan perempuan. Saya sudah terpikir, saya karena didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK, istri Bupati yang juga merupakan Ketua Dekranasda yang mendampingi perempuan-perempuan di wilayahnya terkait dengan kerajinan, demikian juga karya-karya UMKM. Makanya kami sudah berbagi peran. Ataukah bisa Dekranasda yang akan mendampingi? Kemudian saya ingat Benih Baik, kemudian yang kerjasama Benih Baik dengan BI dan beberapa mitra lainnya, saya sudah sampaikan. Nah, kemarin saya sudah dapat jawaban dari Bang Andi bahwa
benih baik yang nanti bisa bersinergi dengan BI akan bisa mendampingi perempuan-perempuan penyintas ini. Kami tunggu implementasinya. Luar biasa. Kan dari BI sebenarnya sudah punya program untuk membantu Kementerian P3A ini ya. Oh ya, Betul. Betul. Dari Bank Program Indonesia, apa itu di kantor ya? pusat itu kita ada pengembangan kelompok subsisten. iya betul. Kelompok subsisten. Bisa dijelaskan? Ya, jadi subsisten itu dia memang kelompok yang masih prematur gitu ya, Betul. belum ada bentuknya segala macam, tapi perlu diangkat. Dan Mm-mm. mostly informasi data untuk UMKM itu kan 64,5% itu pengelolanya ibu-ibu, Betul, Perempuan. perempuan. Oh. Wah, itu sudah dominan Iya, sekali itu betul. ya. Betul. Itu data terakhir ya, Mas Roni, Ya. Mas Andi, dari 65,5 juta UMKM, Mhm. 64 jutanya usaha mikro. Dari usaha mikro ini setengah lebih atau hampir 60%-nya dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Perempuan. Ini sudah luar biasa. Hidup perempuan. Tapi kami terima kasih menyambung dari program subsistem dari BI ya. Kami sudah bekerja sama karena hampir 2 bulan yang lalu ya, kami datang ke Semarang, kalau tidak salah itu kelompok Ini Asmaranda. Iya, Asmaranda, betul. Asmaranda. Iya, Asmaranda itu luar biasa. Saya pikir hadirnya BI memberikan fokus kepada siapa yang harus diberdayakan. Nah, ini Asmaranda, apa? Kelompok Asmaranda. Asmaranda ini apa? Ini Bisa kelompok diceritakan? yang didampingi melalui program subsistemnya BI yang bekerja sama dengan kami, kementerian ini. Kami sangat dibantu karena yang didampingi melalui program subsistem ini itu adalah perempuan penyintas KDRT, kemudian perempuan yang anaknya disabilitas, dan perempuan penerima PKH. Ini kan perempuan-perempuan kelompok rentan ya. Dan bagusnya dari kelompok ini yang saya lihat program dari BI ini adalah program yang komprehensif. Tidak hanya memberdayakan perempuan-perempuan ini, hulunya kalau kita bicara masalah UMKM, ini kan konsep hulu hilir ini harus menjadi perhatian kita. Nah ini dilaksanakan yang saya lihat program dari BI ini di Asmaranda. Perempuan penyintas, karena kalau kita melihat dari kualitas produk karena dia pemula, kan tidak bisa akan menghasilkan produk yang berkualitas. Nah inilah disambungkan dengan pengrajin yang sudah punya brand, yaitu Rorokenes kan. Jadinya ibu-ibu ini hanya menganyam membuat anyamannya saja, kemudian finishingnya ini dikerjakan oleh Rorokenes. Ini Rorokenes ini kan sudah punya brand ya. Jadinya hulunya pemasarannya sudah jelas. Ibu-ibu bisa mendampingi anak-anaknya yang disabilitas di rumah, itu dia bisa mengerjakan di rumah. Anyamannya itu nanti di finishing di Rorokenes gitu. Oke, menarik. Tapi terima kasih banyak. Ya, mungkin bisa ditambahkan soal program pemberdayaan perempuan di Bank Indonesia ini. Ya, jadi dari contoh itu ya, waktu kita di Semarang, kita lihat pada saat pengembangan subsistem tadi, kita ada UMKM yang sudah go internasional. Nah, tapi kan di hulunya itu kita ajak gimana mereka bisa ngembangin lebih ke sosialnya, sehingga dibuatlah si kelompok Asmarandana itu untuk ngumpulin yang tadi Bu Bintang cerita, sehingga kan udah hilirnya udah jadi, tinggal ditambah di hulunya. Nah, kemudian kalau kita bicara di Banyumas Bu Bintang, jadi kita juga mengembangkan hal yang sama. Juga kita ada namanya KUB, kelompok usaha bersama Pringmas. Itu di Banyumas ini tadinya ada di desa di desa Papringan. Desa Papringan, namanya Pringmas, mungkin Papringan Banyumas mungkin ya. Pernah kita undang di kita acara pernah ini ya. diundang ke sini. Jadi itu juga menarik. Awalnya di sana itu ada istilahnya pengobeng. Pengobeng itu kayak buruh untuk mengobati. Mereka digajinya itu mungkin per lembar itu sekitar 6.000, 10.000, 8.000, 10.000. Penghasilan sebulan sekitar 400 sampai 600.000 per bulan. Nah, sehingga akhirnya mereka tuh banyak yang jadi TKI karena nggak kecil sekali gitu. Nah, akhirnya kita buat kelompok itu, dibuat brand namanya si Batik Pringmas. Sehingga pendapatannya meningkat, tadinya kan sekitar 600.000, sekarang menjadi 800.000 ke 2.400.000 per bulan.
gitu. Jadi ada peningkatan sehingga yang tadinya TKI nggak Iya. semuanya harus pergi gitu. Iya, Dia betul. bisa jadi opsi dia untuk di situ. Nah, jadi story, tapi tentu mereka terus dapat pembinaan dari kita sampai gimana nanti kualitasnya bisa go internasional juga Iya. tuh batiknya seperti itu. Artinya poinnya adalah sebenarnya bisa kok gitu ya, pemberdayaan itu dan konkret bisa kita Betul. lakukan. Jadi yang tadi Bu Bintang cerita, siapapun apakah tadi penyintas dari KDRT DRT. atau yang ibu-ibu difabel, orang tua difabel, atau tadi juga yang Terima penerima PKH. PKH itu bisa kita kelompokkan. Betul. Jadi namanya kalau di BI kita sebutnya program korporatisasi. Artinya kalau bersatu kita lebih teguh gitu Iya, ya, betul. lebih kuat. Begitu mungkin. Baik, kalau dari pengalaman Bu Bintang ya, keliling kan berbagai daerah di Indonesia ya, yang bisa dijadikan contoh misalnya di daerah-daerah mana yang pemberdayaan perempuannya secara ekonomi itu sudah mulai tumbuh. Apakah perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah ya? Dan kemudian apa masalah yang mereka hadapi yang mungkin membutuhkan dukungan masyarakat, bukan semata-mata pemerintah ya? Ada nggak beberapa contoh seperti itu? Apakah koperasi perempuan atau? Kalau terkait dengan pemberdayaan perempuan ya, memang kami kementerian ini dengan tusi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Nah, kekuatan kami adalah membangun jejaring. Nah, selama ini ketika bicara dengan pemberdayaan perempuan, selain dengan BI, kita juga banyak dibantu juga dengan mitra-mitra yang lainnya. Apakah itu pemerintah, kemudian dunia usaha, BUMN, itu kami ajak untuk memberdayakan perempuan-perempuan. Karena sekali lagi kami yakini betul perempuan harus berdaya secara ekonomi. Ketika perempuan berdaya secara ekonomi, permasalahan-permasalahan lainnya berkaitan dengan isu perempuan dan anak yang sangat kompleks ini akan kita bisa selesaikan. Nah, kalau kami melihat ada praktek-praktek baik, tapi ini memang kehadiran pemerintah daerah itu akan sangat menjadi penting, ya? Mas Andi, sangat menjadi penting karena mereka lah yang melalui regulasi, kebijakan, pendampingan yang terdekat. Tapi kalau saya melihat BI, ini sudah terima kasih banyak kalau tadi disampaikan ada pemberdayaan batik dan sebagainya. Nah, kami dengan BI melalui program subsistem itu, nah itu kita juga akan ada PKS yang kita lakukan dengan BI, salah satunya ada di Pamekasan. Itu juga salah satu daerah yang akan pengembangan berkaitan dengan batik. Dulu waktu saya mendampingi suami saya di Kementerian Koperasi dan UKM, itu kita melakukan pendampingan intens di sana. Di sana karena memang talent masyarakatnya ketika kita mendampingi terkait dengan bidang usaha atau kerajinan, kita kan harus menggali potensi masyarakat ini apa untuk lebih memudahkan gitu. Tidak hanya potensi SDM-nya langsung, potensi alamnya juga menjadi latar belakang untuk kita kembangkan. Nah, kami melihat praktek baik ya, kalau kita melihat perempuan-perempuan yang masih perlu kita dampingi itu di NTT. Nah, di NTT ini kami dibantu oleh anak-anak muda untuk memberdayakan mama-mama yang ada di NTT untuk menganyam. Nah, ini didampingi betul. Kalau kita ingin maju, kalau kita pendampingan daripada UMKM, ini memang harus konsisten dan kontinu yang harus kita lakukan ya. Sama dengan program BI, mudah-mudahan ke depan kami juga dibantu, BI bisa membantu kami mengawal pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dengan program-program yang dimiliki. Pemberdayaan perempuan yang saya lihat perkembangan cukup bagus di tengah tantangan yang cukup tinggi itu adalah di NTT. Ya bagaimana, dan ini perlu sinergi, kolaborasi, semangat, dan yang sangat memberikan apresiasi bagi saya itu didampingi oleh anak-anak muda. Mama-mama yang ada di NTT itu dengan melihat sumber daya alam yang ada, banyak ada rontal dan sebagainya, dengan sabar mendampingi mama-mama yang ada di NTT itu. Karena saya melihat tantangannya cukup berat ya. Pendampingan anak-anak ini, kalau saya mendengar ceritanya anak-anak muda ini bagaimana memberikan pemahaman kepada suaminya, lingkungan setempat untuk bisa mama-mama itu meningkatkan, punya berdaya secara ekonomi. Nah, contoh misalnya ada mama-mama yang sangat miris, Mas Andi, karena tidak dikasih sama suaminya keluar rumah gitu, mencuri-curi waktu dia belajar menganyam.
karena melihat teman-temannya sudah berhasil. Akhirnya sembunyi-sembunyi mereka belajar menganyam, kemudian hasil anyamannya diserahkan kepada anak-anak yang membina di sana dari 2 nyam ya, diserahkan di sana. Tahu-tahu dia mendapatkan hasil, ya barulah didukung oleh suaminya. Banyak praktek baik yang saya melihat yang berkaitan dengan situasi isu perempuan dan anak yang mampu diselesaikan di NTT ini dengan pendampingan konsisten yang dilakukan oleh 2 nyam ini. Satu, dari angka kematian, ya dari angka kematian ibu, ya kalau kita melihat kondisi di sana itu kan luar biasa ya, sangat kering dan sebagainya. Demikian juga terpikir di sana sumber pemasok terpicking tinggi. Itu persoalan lain lagi yang menarik ya. Tapi realitanya perdagangan manusia. Itu realitanya ada yang didampingi oleh 2 nyam yang mereka sudah siap untuk berangkat. Kalau nggak salah tujuannya ke Malaysia. Tapi ketika dia melihat kelompok-kelompok ibu-ibu yang sudah berhasil, yang sudah menyiap kopernya untuk berangkat, dia ikut dalam kelompok menganyam ini. Jadi batal untuk jadi tenaga kerja wanita di sana. Iya. Nah inilah yang kita harapkan tidak hanya di NTT saja, tapi perlu kehadiran semua pemangku kepentingan untuk memberikan pendampingan kepada perempuan. Yang kata kuncinya, kalau perempuan sudah berdaya, punya bargaining position, isu-isu terhadap perempuan itu akan bisa kita minimalisir. Jadi soal ekonomi ini memegang peran penting ya. Sangat untuk penting. menurunkan angka kekerasan, apakah itu dalam rumah tangga, seksual. Praktek eksploitasi anak, praktek-praktek perkawinan di usia dini, kan semuanya itu adalah akibat dari faktor kemiskinan kan. Makanya kuncinya lah berdaya secara ekonomi. Nah Bu Menteri, yang menarik kan kemarin kita juga datang ke acara di SMP 3 ya. Betul. Ke Basen. Betul. Nah di situ kan kemudian disampaikan tentang sebuah program dari gubernur yang kemudian diadaptasi di daerah masing-masing dengan nama programnya misalnya Joko Konco salah satunya. Betul. Ini kan upaya untuk saling menjaga anak-anak ini agar tidak terjadi perkawinan di usia anak ya. Nah, bagaimana Anda melihat faktor ekonomi, terus kemudian adanya anak-anak yang menikah di usia anak, apa dampak ke depannya bagi mereka ini? Kalau saya melihat, saya menyampaikan terima kasih ya kepada pemerintah Jawa Tengah, banyak inovasi program untuk pencegahan perkawinan anak. Selain Joko Konco itu Jo Kawin Pocah, itu juga ada program untuk tidak kawin di usia anak. Karena apa? Ketika kita kawin di usia anak, ini dampaknya sangat komprehensif. Baik dari bidang pendidikan, akan terjadi putus sekolah, demikian di bidang kesehatan, angka kematian ibu, angka kematian bayi, ini pasti akan meningkat karena anak melahirkan anak. Demikian juga di bidang ekonomi pastilah, karena mereka belum siap membina rumah tangga. Dampaknya sangat komprehensif, sangat luas. Makanya akan menjadi penting kita hadir semua untuk mencegah perkawinan di usia anak ini. Oke, kalau secara nasional bagaimana? Kalau di Banyumas sendiri perkawinan anak ini cukup tinggi atau? Sangat tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi karena kalau kita melihat di Jawa Tengah, Banyumas ini kedua tertinggi di Jawa Tengah. Perkawinan usia anak. Perkawinan di usia anaknya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa kasus, kenapa anak-anak menikah di usia kanak, ada yang faktor karena pendidikan, mereka tidak tahu soal bagaimana menjaga tubuh, ya. Kemudian pemahaman tentang tindakan seksual. Betul. Tapi ada faktor yang juga tinggi yaitu kemiskinan. Betul. Banyak orang tua yang menganggap bahwa anak-anak ini jadi beban, mereka udah nggak sanggup, udah dikawinkan aja di usia dini, toh nanti akan dihidupi atau oleh suaminya. Betul. Padahal belum tentu karena mungkin suaminya juga miskin gitu ya. Tapi yang penting udah pergi dari rumah. Nah, kalau secara nasional bagaimana Anda melihat kasus seperti ini? Kalau perkawinan di usia anak selain faktor kemiskinan, yang kental juga adalah faktor budaya. Sangat budaya. Ini kalau kita bicara secara nasional ya. Nah, faktor budaya saya pikir masih menjadi penyumbang yang tinggi juga terkait dengan perkawinan di usia anak ini. Banyak kan kami melihat kasus-kasus yang viral. Mungkin kemarin juga saya sampaikan salah satu contoh adalah
bagaimana viralnya ketika anak kawin di usia anak, ya, perkawinan di usia anak itu dibuatkan pesta yang besar-besaran. Karena itu faktor budaya dan itu sudah biasa. Padahal negara sudah hadir, ada undang-undang terkait dengan perkawinan, undang-undang yang terbaru 16 2019, baik perempuan maupun laki-laki usia 19 tahun baru boleh menuju jenjang ke perkawinan. Nah ini kemarin kita sudah lakukan, termasuk di Wajo ini yang viral itu, kita datang karena kita pendekatan penandatanganan fakta integritas seperti kemarin kita lakukan, tidak hanya ke pemerintah saja, bupati sampai dengan kepala desa maupun lurah, hadirnya tokoh agama, tokoh masyarakat itu akan menjadi penting. Kalau kemarin juga kan hadir seperti di Wajo itu kan tidak hanya di tataran kabupaten saja, MUI di kabupaten, imam desa, imam kelurahan juga menandatangani terkaitnya. MUI juga iya, ikut, MUI ya. sampai dengan DPD Dewan juga, Masjid juga, Dewan Masjid hadir, DPR juga hadir, iya. Bapak Bupati juga tanda tangan. Tanda Makanya tangan. kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan kemarin tidak selebrasi semata, tapi implementasi nyata di lapangan itu bisa dilakukan seperti praktek baik yang di Wajo itu. Pertengahan Juni kami hadir, 2022 itu sudah turun 70% dan sampai data kemarin itu penurunan sangat amat drastis. Yang penting pengawalan konsisten dan komitmen yang dibangun di semua lintas. Jangan cuma selebrasi. Iya, selebrasi semata ya gitu yang kita harapkan. Sebelum acara ini kami tadi diskusi ya. Tadi Mas Roni mau tanya soal meningkatnya tingkat KDRT, gimana itu? Iya, jadi kan katanya kasus kekerasan pada perempuan itu tahun 2022 itu sekitar 21.000 lebih. Iya, betul. 21.000 lebih. Nah, yang menarik ini, 43,5% itu yang kena pelajar. 18,3% itu ibu rumah tangga. Dan yang menarik 14,91% itu yang kena justru ini yang nggak punya pekerjaan, yang nggak berdaya gitu. Cuma mungkin Bu Bintang bisa jelaskan kenapa malah naik gitu ya? Itu apakah memang ada program, apakah ada program yang tidak tepat sasaran atau seperti apa mungkin? Mas Roni, kalau kita bicara kekerasan, itu adalah fenomena gunung es. Banyak kasus yang tidak terlaporkan. Nah, kami di 2021 baru saja merilis survei pengalaman hidup perempuan nasional. Kurun waktu 5 tahun yang kita kerjasama dengan BPS dan beberapa perguruan tinggi, itu prevalensinya turun. Nah, yang Mas Roni sampaikan tadi, itu adalah di tahun 2021, 2022, di kami pun, kami punya yang namanya aplikasi online, ya perlindungan perempuan dan anak yang kita sebut Simponi PPA. Itu di tahun 2021, 2022 kenaikannya cukup tajam. Kalau saya melihat ini praktek baik. Ya kenapa praktek baik? Ya masyarakat sudah berani melaporkan, ya baik korban ataupun keluarga korban. Nah ini saya yakin yang pertama ini saya bilang praktek baik karena di akhir Desember 2020 kita sudah sosialisasikan Dare to Speak Up. Di Maret 2021 ya 2020 akhir kita sudah mulai sosialisasikan. Maret 2021 ketika momentum International Women's Day itu kita masifkan Dare to Speak Up, harus berani bicara. Kalau kita tidak berani bicara, kasus terulang pasti akan terjadi. Di samping ya dampak media sosial. Dan saya yakin juga penyumbang meningkatnya kasus kekerasan seksual ini yang terungkap naiknya, terungkapnya kasus kekerasan seksual ini tidak terlepas juga dengan keluarnya Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Karena ini adalah undang-undang yang sangat komprehensif melindungi korban dari pencegahan, penanganan, pemulihan sampai dengan reintegrasi sosial. Nah, makanya dengan semakin banyaknya kasus yang terungkap, kita melihat banyak penyintas-penyintas yang sudah harus kita dampingi,
Makanya ini perlu kehadiran kita di samping pendampingan psikososial itu bagi perempuan-perempuan harus kita berdayakan. Kalau kita dampingi dengan pemberdayaan UMKM gitu, saya yakin di samping mereka cepat pulih, pendampingan dari sisi trauma yang mereka alami, ya mereka kan punya harapan hidup ke depannya karena mereka punya penghasilan dan sebagainya. Makanya ke depan mudah-mudahan Kemen PPA bisa membangun sinergi lebih kuat lagi dengan BI, demikian juga kami dibantu dengan program Benih Baik. Kita juga, saya ini beberapa kali saya lihat di sosial media di luar negeri itu ada gerakan apa ya, saya lupa, Save Me, jadi dia tangannya begini. Tangan, jadi kalau ada perempuan di jalan tiba-tiba kalau diculik, mungkin orang udah tahu simbol ini bahwa dia sedang dalam masalah gitu. Walaupun senyum-senyum digandeng oleh laki-laki, tapi nah itu ide menarik ya, karena mungkin kalau sudah ada kode apa namanya kalau gini tanda-tanda yang kita berikan itu mungkin itu akan membantu daripada korban ya. Nah, membantu pada korban bahwa mereka butuh pertolongan. Nah, ini mungkin ide yang menarik yang bisa kami komunikasikan dan kami implementasikan. Tentunya tidak bisa kami sendiri. Nah, ini nanti kita akan bicarakan lintas kementerian lembaga, terutama di pemerintah daerah. Dan apalagi sekarang kalau kami di kementerian ini kan sudah punya hotline ya, ketika ada kekerasan, kemudian korban bisa melapor. Melapor kemana itu hotline-nya? Itu bisa melalui call center 129. Atau ditulis ya 129. 129 ataukah melalui WhatsApp 08 111 129 129. Oh, 129. Iya. Jadi hati-hati kalau punya mobil jangan nomornya 129. Ya, kami sudah punya kalau di kementerian ini kita sudah punya stiker. Kita sudah stiker yang kita pasang untuk call center 129 dan WhatsApp 08 111 129 129. Itu untuk bisa melaporkan kasus apa aja misalnya? Kasus apa saja yang berkaitan dengan baik itu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan apapun itu terkait dengan perempuan dan Jadi anak. Kalau ada perempuan korban perkosaan dan dia bingung mau melapor, takut. Kalau lapor polisi kan dia takut diinterogasi, harus ada saksi dan seterusnya. Karena nggak semua polisi juga sudah siap seperti diskusi kita kemarin. Rata-rata di kota-kota besar kepolisian sudah tahu untuk bagaimana memeriksa, kemudian menyelidik dan menangani kasus-kasus perkosaan atau kekerasan seksual. Tapi di daerah-daerah tertentu mungkin masih awam sehingga mereka bingung bagaimana memperlakukan korban sehingga tidak tambah trauma. Nah, jadi ini mereka bisa inisiatif, tidak harus melaporkan siapa-siapa, tapi melaporkan ke 129 tadi atau 08 111 129 129. Nah, kalau kita melapor ini pakai WhatsApp, respon apa yang kita dapatkan? Kalau misalnya terjadi di daerah, ya nanti kan di tahun 2023 ini kita akan kembangkan Sapa 129 ini terintegrasi ini dalam proses sampai ke Sapa 129. Ya, call center. Sapa itu sahabat perempuan dan anak. Sahabat perempuan dan anak. Ya 129. Iya, hotline-nya 129. Nah, nanti mudah-mudahan ini dalam proses terintegrasi di seluruh Indonesia. Kalau yang selama ini melalui WhatsApp, kemudian melalui hotline 129, ketika kami menerima dan itu kejadiannya di daerah, kita umpan balik nih lagi ke daerah dulu, karena kan daerah yang terdekat. Apakah melalui Dinas Pengampu Urusan Perempuan, dan sekarang kita sudah punya UPTD PPA, Unit Pelayanan Terpadu untuk Perlindungan Perempuan dan Anak, yang mandat undang-undang dari 12/2022 ini dengan UPTD dengan tata kelola yang baru. Kalau yang seperti kemarin-kemarin itu kan hanya melapor, kemudian korban yang mobile ke sana kemari, tapi dengan adanya UPTD dengan tata kelola baru ini, pelayanannya yang mobile. Jadinya korban hanya datang ke satu tempat, kita akan memberikan pelayanan yang terintegrasi. Menarik. Ada lagi? Jadi Mas Andi, saya melihat tak kenal maka tak sayang, jadi bintang ya. Ini terlalu puitis ya memang. Partner saya ini sangat puitis.
Karena begitu bicara tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kita kadang-kadang melihatnya miopik ya. Ini urusan Kementerian PPNH tadi. Padahal kalau kita lihat pengalaman pandemi kemarin, kita nggak ngomongin ekonomi. Begitu kesehatan hancur, ekonomi jatuh. Iya. Nah sekarang di Indonesia itu punya bonus demografi yang tinggi. Nah kalau anak-anaknya itu tumbuh tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang tadinya bonus tidak menjadi bonus, gitu kan. Itu satu. Kedua kita lihat lagi tadi, ternyata Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut punya 5 tugas pokok yang luar biasa. Pertama yang saya ingat itu bagaimana peran ibu untuk pengajaran anaknya di rumah, gitu kan. Terus yang kedua tadi kekerasan. Terus yang ketiga bagaimana tentang ada usia pekerjaan. Iya. Kemudian tadi yang kawin, usia kawin atau dia pekerjaan. Terus terakhir yang menarik bagaimana pengembangan perempuan untuk kewirausahaan. Ini kan kalau kita lihat kita jangan ngomongin ekonomi dulu. Kalau misalkan ibu-ibunya aja ngajari anaknya belum pas, sehingga anaknya tumbuhnya nggak pas. Itu udah suatu hal yang sangat mendasar gitu ya. Terus tadi kekerasan. Nah pas kekerasan kita lihat ternyata kekerasan timbul salah satu akibatnya karena kemiskinan, tidak ada berdaya ekonomi. Jadi semua yang dilakukan di kementerian ini ujung-ujungnya balik mendukung perekonomian Indonesia gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman di kementerian berkah Bu, semangat terus. Karena ini jadi noble sekali ininya tugasnya dan nggak kelihatan di permukaan gitu, seolah-olah karena tadi kan gunung es ya. Jadi padahal impact-nya tuh sangat mendasar dan filosofikal gitu untuk membangun perekonomian Indonesia. Jadi luar biasa, kami beruntung sekali dari Ngopi Ngapak bisa mengundang Ibu Menteri hadir di sini dan memberikan pencerahan. Jadi kancah sedulur yang punya WhatsApp dicatat dari sekarang 08 111 129 129 disimpan aja. Kalau ada apa-apa tinggal nanti dilaporkan ke sana. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Tapi kalau dalam situasi yang mendesak ada alternatif. Dan memang konteks tadi ya hulu ya kemarin dalam diskusi kami kemarin diskusi di White House ini mengenai kenapa ya anak-anak bisa berkonflik dengan hukum. Ini pelaku ini tadi kan kita tadi korban aja kan. Tapi anak-anak pelaku ini kan sebenarnya korban karena itu tadi salah asuh tidak tepat, orang tuanya melakukan kekerasan pada anak menjadi biasa dengan kekerasan dan seterusnya. Tapi Bu Bintang, sebelum kita akhiri acara kita ini, ada satu catatan tentang buruh anak. Ya, saya nggak tahu. Memang sudah ada undang-undangnya, tapi kalau kita lihat di daerah-daerah, ya secara tidak langsung anak-anak dalam usia anak-anak itu dipekerjakan. Nah, bagaimana kementerian melihat kasus anak-anak yang bekerja dan ini melawan undang-undang? Apa yang dilakukan oleh kementerian? Apakah mengedukasi dan? Di samping mengedukasi, kita bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, katakanlah dengan Kementerian Tenaga Kerja. Demikian juga yang banyak kita lihat eksploitasi anak ini adalah di daerah pariwisata. Makanya kita bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, sering komunikasi intens yang kita lakukan untuk mewujudkan desa wisata yang bebas eksploitasi anak. Anak-anak dipekerjakan di industri pariwisata apa aja? Kalau kita melihat kan pedagang acung, gitu kan. Itu sudah termasuk eksploitasi terhadap anak ya? Betul, karena apa? Saya pernah datang ke Mandalika. Saya datang langsung melihat anak-anak itu, kita berdiskusi langsung dengan anak-anak itu. Dia baru pulang sekolah, sudah langsung berjualan menjadi pedagang acung sampai tengah malam. Kapan mereka belajar? Kapan mereka belajar? Kapan mereka istirahat? Kenapa ini dijadikan kesempatan? Karena kan kalau anak-anak yang jualan, wisatawan kan kasihan kan, yang harganya 10.000 kasih 100.000 kan. Jadi gitu. Itu justru dieksploitasi ya. Iya, itu yang kita kasihan. Makanya kita harapkan desa wisata yang diwujudkan oleh Kementerian Pariwisata bebas eksploitasi anak. Menarik. Bahkan tidak hanya masalah pariwisata, bahkan saya pernah dengar juga itu dieksploitasi untuk jadi pengemis. Iya betul. Kita bicara umumnya ya. Kadang-kadang kan manfaatkan anak-anak, kadang-kadang bayi juga digendong kan kasihan ya anak-anak betul.
sangat miris lah. Iya. Ini PR kita bersama. Saya yakin ini bukan hanya PR kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Bagaimana? Tapi saya patut bersyukur ya. Hampir 3 tahun lebih di kementerian ini, sinergi kolaborasi dengan teman-teman kementerian lembaga ini luar biasa. Berjalan baik, Kalau ya. masalah sosial, kami kontak Menteri Sosial. Kalau anak-anaknya anak jalanan, anak yatim piatu, permasalahan sosial anak, kami kerjasama dengan Kementerian Sosial. Demikian juga bullying sekolah, masalah-masalah di satuan pendidikan, Kemendikbud hadir. Kemudian di sekolah yang berbasis agama, Kemenag harus hadir. Nah makanya kalau kemarin diskusi kita luar biasa ya, Mas Andi ya. Ya bagaimana anak yang berkonflik dengan hukum untuk kita bisa meminimalisir, akan hulu jauh lebih penting. Pencegahan akan menjadi penting. Nah, satu lagi yang kemarin ya bukan dirumuskan tapi diperjanjikan oleh Bupati, karena anak-anak korban kekerasan seksual itu kan kemudian biasanya dikeluarkan dari sekolah. Mereka udah korban, ditambah lagi dengan mereka tidak bisa melanjutkan. Padahal banyak kasus anak-anak ini masih semangat ya. Meraih cita-citanya kan. Ya tapi kemarin melalui diskusi yang kita lakukan, karena hadir langsung Bupati, itu kan bisa dieksekusi yang terjadi di Banyumas. Nah kemarin dari kasus-kasus anak yang menjadi korban dari KS ini, kekerasan seksual ini, yang kami lihat langsung, yang kami sudah sampaikan, sebenarnya ada beberapa praktek baik di daerah yang memberikan kesempatan atau ruang bagi anak yang menjadi korban. Ya, karena seperti kemarin aja saya sangat miris, anak kelas 2 SMA, dia adalah korban, ya mungkin ada solusinya ketika dia harus melanjutkan sekolah di PKBM. Tapi di PKBM itu kan tidak semua jurusan ada. Karena cita-citanya adalah menjadi dokter, jurusan IPA kan tidak ada. Nah inilah negara kita semua harus hadir, gitu. Praktek baik juga mudah-mudahan bisa menginspirasi daerah lainnya. Saya melihat ada suatu praktek baik di Sidoarjo, anak usia 12 tahun yang disetubuhi oleh ayah sambungnya, dia harus hamil, tapi semangatnya luar biasa untuk bisa melanjutkan sekolah. Nah di sini sekolahnya hadir dengan memberikan pelajaran daring. Jadinya satu, walaupun dia hamil, kan tidak kelihatan dia bisa melanjutkan pelajarannya. Kemudian saya juga tanya, biasanya dia mengalami stigma juga di lingkungan di mana mereka tinggal. Saya tawarkan, apakah mau tinggal di rumah aman, ibunya? Tapi ibunya bilang, tidak usah Bu Menteri, kami sudah dilindungi oleh di lingkungan kami. Makanya kan tidak semua seperti itu. Maka praktik baik ini harus bisa menjadi inspirasi di daerah lainnya. Jangan sekali-sekali kita memberikan stigma kepada korban, demikian juga kepada keluarganya. Baik, terakhir. Ya, Mas Roni, mungkin Bu Bintang bisa sampaikan sesuatu kepada penonton Ngopi Ngapak, terutama kaum perempuan, mungkin ada pesan, ya, karena tidak semua perempuan merasa bahwa mereka harus berdaya. Mereka selalu merasa bahwa aku punya suami, aku hanya ya istri yang tergantung pada suami. Padahal sebenarnya dia punya potensi, punya kemampuan untuk bangkit dan memberdayakan dirinya. Jadi mungkin bisa sampaikan sesuatu untuk kaum perempuan yang menonton acara ini. Terima kasih Mas Andi. Bagi perempuan di seluruh Indonesia, saya ingin tegaskan, setiap perempuan berhak punya mimpi untuk dirinya dan mewujudkan mimpinya. Karena saya sangat miris ya kalau melihat perempuan di daerah pelosok, mereka tidak punya mimpi untuk dirinya sendiri. Yang kedua, saya ingin menegaskan kepada perempuan di seluruh Indonesia, setiap perempuan, apapun pilihannya, apakah dia mau memilih untuk berkarir, kemudian harus memilih untuk urusan domestik hanya menjadi ibu rumah tangga, perempuan harus cerdas. Kenapa perempuan harus cerdas? Karena genetika kecerdasan itu diturunkan oleh perempuan. Karena ke depan kita kan ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Makanya pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya saya diundang di podcast Ngopi Ngapak ini.
Ya, mudah-mudahan melalui podcast Ngopi Ngapak ini bisa menjadi inspirasi bagi perempuan di seluruh Indonesia. Perempuan harus berdaya, tidak ada istilah tidak mungkin dan tidak bisa bagi perempuan asalkan ada kemauan dan kerja keras. Marilah kita sesama perempuan yang mengisi 49,5% dari populasi Indonesia. Kita mulai dari perempuan sendiri, kita saling support, kita saling dukung, kita saling menginspirasi untuk mewujudkan perempuan berdaya Indonesia maju. Tampaknya tiada pesta yang tak berakhir ya. Jadi kita harus akhiri acara podcast yang menarik ini dengan bintang tamu yang spesial. Terima kasih banyak Bu Bintang. Sama, terima sudah kasih mau kami hadir. diundang. Jauh-jauh datang ke Banyumas, terutama ke Desa Langgong Sari untuk hadir di sini. Silakan Mas Roni. Kita tutup Yes. acara Ngapak, bukan sembarang ngapak. Ngapak kali ini dihadiri oleh Ibu Menteri. Sekian episode Ngopi Ngapak. Semoga perempuan selalu makin berdaya dan memberi inspirasi. Baik, Ngopi Ngapak. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi. Yeah.